Usman Harun berbuntut pada kembali menegangnya hubungan antara Indonesia dengan Singapura. Apakah ini nantinya Indonesia akan tetap menggunakan nama Usman Harun pada KRI yang baru dibelinya dari Inggris tersebut, ataukah demi menjaga hubungan baik dengan negara tetangga maka Indonesia akan mengalah? Tapi sebenarnya ada apa di balik polemik ini? Kita akan mengulasnya malam hari ini dengan Wakil Ketua Komisi 1 TB Hasanuddin. Selamat malam Pak TB. Ada Kapus Pen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul. Selamat malam. Selamat malam Mas Indra. Ada sejarawan Asfi Warman Adam. Pak Asfi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak Asfi. Baik, saya mulai dari Pak Iskandar terlebih dahulu. Pak Iskandar, pertanyaan sekarang ketika publik sudah mendukung dan memang Panglima TNI sudah memberikan pernyataannya bahwa akan tetap menggunakan nama Usman Harun. Tapi yang ingin kita tanyakan, adakah celah nantinya kemudian karena ini negara tetangga dan ini mungkin dianggap oleh sebagian pihak agar tidak rumit dalam hubungan internasional misalnya, terutama dengan negara tetangga, maka adakah celah ini akan bisa berubah atau sudah firm ini tidak akan berubah sama sekali? Jadi saya sampaikan pada semua pemirsa, sampai tadi pukul 14.00 kita baru rapat dengar pendapat dengan Komisi 1, ada Pak TB Hasanuddin. Itu Panglima TNI sudah dengan tegas mengatakan bahwa Usman Harun adalah pahlawan nasional dan nama itu akan tetap terpatri. Kapalnya memang akan datang nanti bulan Juni secara bertahap. Ini akan terus kita gunakan. Kenapa? Sudah melalui seleksi yang ketat, Angkatan Laut, Mabes TNI, Kementerian Pertahanan. Seleksi ketat ini penamaannya maksudnya? Penamaannya untuk seorang jadi sudah pahlawan. Ada prosedur ini yang dilakukan ya? Sudah ada. Nah itu sudah kita kerjakan semuanya sehingga nama ini sudah harga mati. Sempat terpikir tidak penamaan ini kemudian akan memancing emosi warga tetangga misalnya? Jadi kita sampaikan di sini. Jadi sebenarnya penamaan ini beda persepsi saja. Karena dari Singapura mengatakan kita ini memberi nama seorang teroris. Tapi kita mengatakan ini pahlawan kita. Kenapa? Karena dia pergi ke Singapura itu perintah dari negara bukan susuk menyusup. Bukan state tadi ya, aktor state. Itu sudah ditegaskan Panglima di Komisi 1 di parlemen kita tadi. Nah, jadi ini akan terus berlanjut. Tapi kalau dikatakan apakah ada celah untuk mengganti nama? Kalau dikatakan demikian, tentara itu patuh dan taat kepada Panglima tertinggi. Panglima tertinggi kita, Bapak SBY. Kita patuh dan taat kepada Panglima tertinggi kita. Nah, kalau dikatakan celah, ini bisa aja kemudian kalau nanti Presiden Republik Indonesia mengatakan A, kita akan loyal semuanya ke atas. Namun sampai detik ini, sampai pukul 14 kurang lebih tadi. Berarti nanti tergantung Pak SBY ya sebagai Presiden, begitu, tergantung bagaimana apakah merubah atau tidak. Saya sebelum tanya ke Pak TB, seharusnya tadi saya tanya ke Pak TB, tapi karena jawabannya begini, apa dampaknya Pak Asfi kalau kemudian tiba-tiba kita merubah setelah semuanya kukuh tetap nama Usman Harun, tetapi kemudian misalnya dirubah namanya? Ya, pertama kita harus memperhatikan sejarah bahwa penamaan itu menurut hemat saya Angkatan Laut juga harus berhati-hati. Namanya siokianya menurut saya Usman dan Harun atau Usman Trek Harun. Karena ini dua orang gitu. Karena kemarin saya mendengar wawancara seorang pejabat TNI yang mengatakan bahwa Usman Harun ini seorang pahlawan nasional. Satu nama. Ini dua orang. Jadi nah ini kan perlu ditegaskan. Itu secara ininya harus sangat secara jelas. Itu yang Tapi apa dampaknya kalau misalnya tiba-tiba Pak Presiden kita belum tahu ya, kita belum dengar statement dari Presiden tentang ini. Kalau berubah. Kita kembali lagi kepada sejarah. Sebetulnya Singapura tidak perlu sekarang merasa tersinggung kalau mereka pada tahun 68 itu memenuhi permintaan dari Presiden Indonesia Soeharto yang ketika itu meminta melalui Sekretaris Militer Cokropanolo meminta pembebasan atau keringanan hukuman bagi Usman dan Harun gitu. Kalau itu dipenuhi, kalau Usman dan Harun misalnya dihukum katakanlah seumur hidup, dia tidak menjadi pahlawan nasional dan tidak akan menjadi nama kapal perang, jadi tidak ada masalah. Singapura lah yang menurut hemat saya waktu itu ngotot gitu, menghukum seseorang yang sebetulnya melakukan tugas negara di dalam rangka konfrontasi pada waktu itu gitu. Baik, kalau Pak TB melihatnya seperti apa? Misalnya ada celah, kemudian nanti berubah, bagaimana sebenarnya sikap yang harus kita tunjukkan kepada Singapura? Saya kira kita tidak boleh diintervensi. Tidak boleh sama sekali. Ya, bangsa Indonesia bukan hanya sekedar nama ya. Bangsa Indonesia menghargai Usman dan Harun itu sebagai pahlawan. Titik sampai di situ. Tidak boleh ada negara lain, oh jangan dia teroris, oh dia pencuri, nggak boleh. Bahwa kami bangsa Indonesia harus firm bahwa Usman dan Harun itu adalah pahlawan nasional. Selesai di situ. Ya, selesai di situ. Kalau kemudian diganti
berarti kita mengakui bahwa Usman dan Harun itu teroris. Kasihan dong. Tidak ada kepastian bahwa dia itu adalah seorang pahlawan. Harusnya tidak ada celah kemudian untuk merubah itu kemudian ya. Seharusnya tidak ada celah. Lebih baik kita duduk saja dengan Malaysia, dengan Singapura. Ya, ini kan perang masa lalu. Banyak negara-negara di dunia itu yang mengalami seperti itu. Tapi kalau yang sudah ya sudahlah, selesai. Toh juga tahun 73 ya Perdana Menteri senior waktu itu datang dan menabur bunga di sana juga selesai. Tahun 73 sampai hari ini tidak ada mempermasalahkan. Saya melihatnya berdasarkan data-data saya mempersepsikan ini ada kepentingan politik di dalam negeri yang kemudian kita malah kepentingan politik dalam negeri mana ini? Untuk di Singapura. Ya. Itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan lain sebagainya, mungkin akan ada suksesi atau apalah dalam jangka pendek atau jangka panjang untuk kepentingan. Tetapi ya kami pun memahami, jangan kemudian pahlawan kami yang menjadi sasaran. Ya, itu yang. Nah, bagaimana kemudian kita harus bersikap seperti itu kalau memang informasinya ini dimunculkan demi masalah politik di Singapura begitu ya. Sebenarnya bukan itu inti persoalannya begitu. Ya, karena begini juga, saya dapat informasi terjadi juga pro dan kontra di masyarakat Singapura. Untuk apa? Sudah selesai. Lebih baik ya kita bekerja sama untuk kepentingan kedua negara ke depan. Masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita duduk bareng, kita selesaikan dan menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi yang terjadi hari ini juga pihak Singapura secara sepihak membatalkan undangan kepada petinggi-petinggi militer di Indonesia terkait undangan RSU. Harusnya seperti apa sikap kita? Kita akan bahas nanti setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami Prime Time.